Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan makalah ilmu sosial dasar yang berjudul Pengaruh Modernisasi Terhadap Keterlibatan Orang Muda Katolik di Stasi Aping dan Paroki Santo Yosep Samalantan dalam kegiatan gereja tahun 2024. Yang halaman pertama, kata pengantar. Yang kedua, daftar isi. Bab 1, pendahuluan. Yang A, latar belakang. Yang B, rumusan masalah. Yang C, tujuan. Bab yang kedua, pembahasan. Yang A, modernisasi dalam kegiatan gereja Katolik. Yang pertama, definisi modernisasi. Yang kedua, perubahan dalam pola partisipasi orang muda. Yang ketiga, dampak modernisasi terhadap keterlibatan orang muda Katolik. Yang keempat, modernisasi sebagai tantangan bagi gereja Katolik. Yang B, keterlibatan orang muda Katolik di Stasi Aping. Yang pertama, karakteristik orang muda Katolik. Yang C, pengaruh modernisasi terhadap keterlibatan orang muda dalam gereja. Yang pertama, pengaruh positif teknologi sebagai alat penghubung dalam pelayanan. Yang kedua, pengaruh negatif modernisasi. Yang D, faktor-faktor yang mempengaruhi keterlibatan orang muda. Yang pertama, faktor internal. Yang kedua, faktor eksternal. Yang E, keterlibatan orang muda di Paroki Santo Yosep Samalantan. Yang pertama, gambaran umum paroki. Yang F, strategi meningkatkan keterlibatan orang muda dalam kegiatan gereja. Yang pertama, revitalisasi program gereja. Yang kedua, pendekatan inovasi dalam pelayanan gereja. Bab 3, penutup. Yang A, kesimpulan. Yang B, saran. Dan yang terakhir, daftar pustaka. Baiklah, di sini saya akan membahas materi yang bab pertama, yaitu pendahuluan, latar belakang. Gereja Katolik Santo Fransiskus Xaverius Aping terletak di wilayah Desa Pastijaya dan Paroki Santo Yosep Samalantan. Terletak di Kecamatan Samalantan, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat. Paroki ini berada di bawah naungan Keuskupan Agung Pontianak dan melayani umat Katolik yang tersebar di wilayah Samalantan dan sekitarnya. Orang muda adalah harapan penerus, harapan bagi keluarga dan masyarakat. Orang muda Katolik merupakan sebuah wadah yang dapat menghimpun para pemuda Katolik untuk terus melayani Tuhan dan sesama. Yang B, rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana tingkat partisipasi orang muda Katolik di Stasi Aping dan Paroki Santo Yosep Samalantan sebelum dan sesudah modernisasi. Yang kedua, faktor-faktor modernisasi apa saja yang mempengaruhi keterlibatan orang muda Katolik dalam kegiatan gereja. Yang ketiga, bagaimana modernisasi mempengaruhi motivasi dan minat orang muda Katolik untuk terlibat dalam kegiatan gereja di wilayah tersebut. Yang keempat, apa saja yang dapat dilakukan oleh gereja untuk meningkatkan keterlibatan orang muda Katolik di tengah pengaruh modernisasi di Stasi Aping dan Paroki Santo Yosep Samalantan. Tujuannya, yang pertama, menganalisis pengaruh modernisasi terhadap keterlibatan orang muda Katolik. Yang kedua, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi orang muda. Yang ketiga, mengevaluasi perubahan dalam pola keterlibatan orang muda. Yang keempat, merumuskan strategi gereja untuk meningkatkan keterlibatan orang muda. Baiklah, yang bab kedua, pembahasan. Yang A, modernisasi dalam kegiatan gereja Katolik. Yang pertama, definisi modernisasi. Yang kedua, perubahan dalam pola partisipasi orang muda. Yang ketiga, dampak modernisasi terhadap keterlibatan orang muda Katolik. Yang pertama, dampak positif. Yang A,
akses informasi yang lebih mudah. Modernisasi melalui kemajuan teknologi memberikan orang muda di Stasi dan Paroki Santo Yosef Samalantan akses yang lebih mudah terhadap informasi keagamaan. Melalui internet, mereka dapat mengakses berbagai materi pendidikan agama, retret, dan diskusi rohani. Yang B. Meningkatkan partisipasi dalam kegiatan sosial. Yang kedua, dampak negatif. Yang A. Individualisme dan penurunan partisipasi. Yang B. Pergeseran nilai spiritual dan kehilangan identitas keagamaan. Yang C. Kesulitan dalam mempertahankan tradisi gereja. Yang keempat, modernisasi sebagai tantangan bagi orang Katolik. Yang pertama, perubahan dalam nilai-nilai sosial dan budaya. Yang kedua, sekularisasi dan kehilangan relevansi agama. Yang ketiga, perkembangan teknologi dan media sosial. Yang keempat, perubahan dalam pandangan terhadap otoritas gereja. Dan yang kelima, krisis identitas gereja. Yang B, keterlibatan orang muda di Stasi Aping. Yang pertama, karakteristik orang muda Katolik. Yang A, iman yang aktif dan dinamis. Yang B, semangat pelayanan dan solidaritas. Yang C, keterbukaan pada dialog dan keagamaan. Yang D, kritis dan reflektif. Yang E, semangat pembaruan dan inovasi. Yang F, kepedulian lingkungan. Yang C, pengaruh modernisasi terhadap keterlibatan orang muda dalam gereja. Yang pertama, pengaruh positif teknologi sebagai alat penghubung dalam pelayanan. Yang kedua, pengaruh negatif modernisasi. Yang A, sekularisasi dan penurunan minat beragama. Yang B, individualisme dan menurunnya rasa kebersamaan. Yang C, konsumerisme dan pengaruh materialisme pada kehidupan rohani. Yang D, faktor-faktor yang mempengaruhi keterlibatan orang muda. Yang pertama, faktor internal. Yang A, motivasi religius. Yang B, kepemimpinan dan kaderisasi di gereja. Yang kedua, faktor eksternal. Yang A, pengaruh lingkungan sosial. Yang E, keterlibatan orang muda di Paroki Santo Yosef Samalantan. Yang pertama, gambaran umum paroki. Paroki ini dikenal sebagai komunitas yang aktif dan peduli terhadap perkembangan iman umat, termasuk orang muda. Seiring dengan semakin berkembangnya paroki, perhatian keterlibatan menjadi salah satu fokus utama dalam berbagai kegiatan gereja. Paroki Santo Yosef Samalantan menyadari pentingnya peran orang muda dalam kehidupan gereja dan masyarakat. Oleh karena itu, berbagai program telah diadakan untuk mendukung keterlibatan mereka dalam berbagai aspek seperti kehidupan gereja. Yang F, strategi meningkatkan keterlibatan orang muda dalam kegiatan gereja. Yang pertama, revitalisasi program gereja. Rehabilitasi program gereja adalah langkah penting untuk meningkatkan keterlibatan dalam kegiatan gereja. Gereja perlu memperbaharui dan menyesuaikan program-program yang ada agar lebih relevan dengan kehidupan dan kebutuhan generasi muda saat ini. Yang kedua, peningkatan inovasi dalam kegiatan pelayanan gereja. Pendekatan inovasi dalam pelayanan gereja bertujuan untuk menciptakan pengalaman yang lebih menarik dan relevan bagi orang muda Katolik. Bab yang ketiga, penutup. Kesimpulan, pengaruh modernisasi terhadap keterlibatan orang muda Katolik di Stasi Aping dan Paroki Santo Yosef Samalantan dalam kegiatan gereja tahun 2024.
menunjukkan perubahan yang signifikan dalam pola partisipasi mereka. Selain itu, modernisasi juga memperluas perspektif kaum muda dalam menghubungkan iman dan isu-isu sosial kontemporer seperti keadilan sosial dan kelestarian lingkungan yang sejalan dengan nilai-nilai Katolik. Yang B. Saran untuk meningkatkan keterlibatan orang muda Katolik di Stasi Aping dan Paroki Santo Yosef Samalantan dalam kegiatan gereja di era modernisasi, gereja perlu memanfaatkan teknologi digital secara maksimal sebagai sarana komunikasi dan pengorganisasian gereja. Selain itu, penting untuk memberikan ruang lebih besar kepada kaum muda untuk mengambil peran kepemimpinan dan berinovasi dalam kegiatan gereja. Sekian makalah ilmu sosial dasar yang berjudul Pengaruh Modernisasi terhadap Keterlibatan Orang Muda Katolik di Stasi Aping dan Paroki Santo Yosef Samalantan dalam Kegiatan Gereja tahun 2024.